Sebagai negara dengan tingkat kreativitas tinggi, wajar kalau di Indonesia ini banyak yang unik-unik, lucu, meskipun kadangkala norak. Begitu pula di dunia sepak bola. Di negeri plus 62 terhimpun banyak sekali fans klub-klub elit Eropa dan mereka para fans itu punya sebutannya sendiri. Apalagi kalau sudah menyangkut klub rival. Meskipun secara internasional sudah ada sebutan fans-fans dari masing-masing klub Eropa, tentu kurang afdol apabila fans di Indonesia tidak berkreasi memberikan sebutan-sebutan unik fans sepak bola, terutama buat lawan. Kita tentu tahu bahwa fans Arsenal itu disebut Gunners, fans Real Madrid disebut Madridista, fans Manchester United dijuluki Mancunian, sampai Milanisti, Interisti, dan Juventini. Well, di Indonesia bukan hanya julukan-julukan tersebut yang tersebar, namun rakyat plus 62 memberikan sebutan-sebutan yang berbeda untuk fans klub-klub Eropa, khususnya bagi para rival. Apa saja sebutan-sebutan tersebut? Berikut ini Starting Eleven rangkumkan spesial buat kamu. Fans Real Madrid di seluruh Indonesia tentu sangat akrab dengan sebutan yang satu ini. Yap, sebutan The Demit sering dilontarkan untuk para penggemar Real Madrid. Lalu apa makna sebenarnya sebutan The Demit? The Demit ini sebetulnya akronim dari kata Dedek Madrid. Sebutan atau ungkapan ini acap kali dilontarkan para fans Barcelona FC di Indonesia. Hal itu berhubungan dengan rivalitas kedua tim ini yang begitu panas. El Clasico tidak hanya rivalitas di atas lapangan, tapi juga rivalitas para fans di dunia maya. Lalu, apa sebenarnya maksud dari julukan The Demit? Kata The Demit punya konotasi yang negatif. Semua orang tahu kalau Demit adalah sejenis setan, hantu, atau makhluk tak kasat mata. Sebutan The Demit untuk fans Real Madrid di Indonesia ini mulanya dari akun-akun troll sepak bola, macam plesetan bola atau flashball. Entah dimulai sejak kapan, yang jelas sebutan The Demit ini sekarang begitu melekat pada fans Real Madrid. Di samping itu, sebutan The Demit ini juga berkaitan dengan usia para fans. Tentu fans Real Madrid itu bukan hanya berusia dewasa sampai lanjut, ada juga anak-anak. Nah, sebetulnya sebutan The Demit ini memang lebih cocok ditujukan untuk fans Real Madrid yang masih tergolong anak-anak. Namun tak jarang juga dipakai untuk para fans Real Madrid karbitan dan fans dewasa yang sifatnya kekanak-kanakan. Berbeda dari sebutan The Demit bagi Real Madrid yang tidak jelas juntrungannya, namun sebutan Decul bagi fans FC Barcelona di Indonesia masih sedikit bisa dibahas sejarahnya. Yang pasti, sebutan Decul ini tidak terlepas dari fans Real Madrid yang tiada lain adalah rival Blaugrana. Sebutan Decul ini bermula dari julukan Cules bagi fans FC Barcelona yang resmi dan dikenal dalam skala dunia. Decul merupakan akronim dari Dedek Cules. Konotasinya pun tentu saja negatif, sebab sebutan Decul ini merujuk kepada fans Barcelona yang sifatnya kekanak-kanakan. Padahal ya, yang menjuluki Decul ke fans Barcelona juga kekanak-kanakan. Sudah begitu, norak pula. Namun sayangnya julukan yang berkembang di media sosial seperti Twitter dan Instagram itu masih juga dipakai. Kendati memang para fans terkadang juga sudah terbiasa saling lempar sebutan yang bernada ejekan tersebut. Setelah kita jalan-jalan ke Liga Spanyol, mari kita menilik sebuah fans klub-klub Liga Inggris. Salah satu yang cukup diingat adalah fans gaib. Tentu kamu sudah tahu dong siapa yang dimaksud? Yaps, itu sebutan untuk fans Manchester City, rival sekota Manchester United. Sebutan itu boleh jadi memang tidak begitu menyakitkan, apalagi ada alasan kenapa fans City dijuluki gaib. Tapi sebelum itu perlu diketahui dulu kalau julukan sebenarnya fans City adalah citizens. Artinya adalah tetangga yang berisik. Namun agaknya bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, fans Manchester City sebetulnya enggak berisik-berisik amat. Makanya sering disebut gaib.
Akan tetapi sejatinya julukan gaib bagi fans City ini berawal dari pembelian klub oleh Sheikh Mansur. Sebelum saham City sejumlah 90% dibeli seorang Taipan asal Uni Emirat Arab itu tahun 2008, penampilan Manchester Biru tak bagus-bagus amat. Bahkan cenderung jelek jika dibandingkan dengan Arsenal maupun Manchester United yang lebih dulu mempunyai sejarah panjang. Manchester City itu ibarat klub yang dimunculkan oleh jin berkat permintaan Aladdin. Klub yang tiba-tiba muncul begitu saja di persaingan papan atas Premier League. Bahkan tidak hanya itu, City masuk ke dalam The Big Six. Sayangnya fans City tidak terlalu masif, khususnya di Indonesia. Maka dari itu julukan fans gaib pun mengemuka. Fans-fans Manchester City baru mulai muncul setelah Sheikh Mansur membeli saham The Citizens. Dengan kata lain, fans-fans Manchester City itu adalah fans kemarin sore. Entah sejak kapan Manchester United disebut munyuk. Kata munyuk sendiri maksudnya adalah monyet, kera, simpanse atau sebangsanya. Istilah ini mulai dipopulerkan lagi-lagi oleh akun pelesetan bola. Sampai pada akhirnya muncul pula sebutan munyukers untuk fans Manchester United di Indonesia. Namun yang perlu digarisbawahi, kata munyuk sendiri bernuansa rasis. Hanya fans-fans yang kelewat bego yang sering menyebut Manchester United sebagai munyuk. Meskipun awalnya sih oke-oke saja, tapi lama-lama sebutan munyuk sampai munyukers ini norak dan bahkan rasis. Kalau boleh jujur, sebutan munyukers atau munyuk ini justru mengarah ke ledekan. Sungguh nggak keren sama sekali. Sesiapa yang melakukannya boleh dibilang otaknya tak lebih besar dari kacang polong. Julukan yang blas tidak berkelas ini sayangnya masih dilanjutkan. Ia tahu, sendal Swallow adalah salah satu merek sendal yang memperlihatkan bahwa keberagaman hanyalah sebatas wacana. Kenapa? Karena kalau kita datang ke tempat umum, terutama masjid, kita akan menemukan betapa banyaknya jamaah yang memakai sandal Swallow. Lalu apa kaitannya dengan fans sepak bola? Yaps, benar, ini berkelindan dengan klub asal London yang untuk sementara lolos keluar dari zona degradasi. Siapa lagi kalau bukan Arsenal? Klub ini bukan hanya julukannya yang sering diplesetkan menjadi meriam lontong, tapi namanya juga dari Arsenal menjadi Arsendal, sehingga muncul pula sebutan sandal Swallow bagi para fansnya. Sebutan sandal Swallow ini sering muncul di akun-akun troll sepak bola di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Sebutan tersebut tentu saja berkonotasi negatif, sehingga alih-alih sebagai julukan fans, justru dapat dipahami sebagai bentuk ejekan. Sebab kita tahu kalau yang namanya sendal itu diinjak-injak. Fans Arsenal atau The Gunners tentu bakal merasakan betul pahit getirnya kehidupan ketika diejek dengan kalimat seperti para sendal Swallow yang kami injek-injek. Meskipun sebutan tersebut sudah lumrah di kalangan fans sepak bola di Indonesia, menghentikannya jauh lebih baik. Ya, mau gimana lagi ya? Sebutan Arsendal, sandal Swallow, meriam lontong. Kalau didengar selain aneh juga norak banget. Kalaupun memang performa Arsenal sedang buruk, ya tidak perlu diejek segala para fansnya, pemainnya, bahkan pelatihnya. Cukup berikan kritik saja, tentu kritik yang argumentatif. Misalnya, Arsenal bermain buruk karena Arteta miskin taktik, tak punya alternatif serangan dan kelabakan ketika bertahan. Eits, sebentar. Bukannya Manchester United ya, yang sekarang permainannya sedang tidak baik-baik saja.